semuanya. Kami dari Kelompok 5. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Lydia Amelia Putri. Saya Zaki Bukalana. Dan saya Mega Musmawati. Halo teman-temanku, kami kelompok 5 ingin membahas tentang fungsi logaritma. Sama-sama semua dapat kita kerjakan, dapat dikerjakan, jangan rumus saja. Aku ingin belajar logaritma di mana saja. Hai teman-teman, ayo baca fungsi logaritma. Coba sekali logaritma. Teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan 5 pembahasan mengenai fungsi logaritma. Yang pertama ada bentuk umum, yang kedua ada sifat-sifat, yang ketiga ada grafik fungsi logaritma, yang keempat ada integral dan turunan fungsi logaritma, yang kelima ada nilai dan range fungsi logaritma, dan yang terakhir ada pembahasan contoh soal. Pembahasan yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umum memiliki rumus yaitu fx sama dengan a log x, di mana a adalah basis atau bilangan pokok yang memiliki syarat yaitu a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Selanjutnya adalah x. X merupakan basis atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya dengan syarat x lebih dari 0. Sifat logaritma yang pertama yaitu a log 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena segala bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Sifat yang kedua yaitu a log a sama dengan 1. Contohnya adalah 10 log 10 sama dengan 1, yang artinya 10 dipangkatkan berapa yang hasilnya 10, yaitu 10 pangkat 1. Jadi ketika kedua angkanya sama itu hasilnya 1. Oke, jadi kita masuk ke rumus yang ketiga, yaitu perkalian. Jadi mana ada rumus a log dalam kurung d dikali c sama dengan a log d ditambah a log c. Contohnya itu ada 3 log 6, dimana kita tahu bahwa perkalian yang menghasilkan 6 itu 2 dikali 3. Jadi dapat kita sederhanakan 3 log 2 ditambah 3 log 3. Jadi di rumus yang keempat ini itu tentang pembagian, di mana terdapat suatu rumus yaitu a log b per c sama dengan a log b min a log c. Contohnya adalah 5 log 100 per 5 sama dengan 5 log 100 dikurang 5 log 5. Jadi, di sifat yang kelima ini terdapat suatu rumus yaitu a log b pangkat m sama dengan m dikali a log d. Jadi, si m ini, pangkat dari b ini dipindahin ke depan. Contohnya adalah 2 log 2 pangkat 3. Jadi, sama dengan 3 dikali 2 log 2. Jadi si pangkat dari 2 tadi yaitu 3 dipindahin ke depan. Jadi di sifat ke-6 ini ada a pangkat n log d sama dengan 1 per n dikali a log d. Contohnya adalah 2 pangkat 3 log 2 sama dengan 1 per 3 dikali 2 log 2. Jadi pangkat tersebut dipindahkan ke depan dan dijadikan 1 per. Jadi sifat yang ketujuh yaitu a log b sama dengan x log b per x log a. Contohnya adalah 2 log 3 sama dengan 5 log 3 per 5 log 2. Jadi angka si x ini bebas dengan syarat kedua angka tersebut sama. Sifat yang ke-8 yaitu a log b sama dengan 1
per B log A. Contohnya adalah 2 log 3 sama dengan 1 per 3 log 2. Atau contoh yang lainnya, yaitu 2 log 4 sama dengan 1 per 4 log 2. Nah, sifat yang ke-9 ini yaitu ada A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Kenapa? Karena basisnya ini tuh bisa ditukar-tukar. Jadi si basis B dengan log D sama dengan 1, lalu basis C dengan log C digabung jadi 1, menghasilkan 1. Jadi hasilnya itu A log D. Contohnya yaitu 2 log 3 dikali 3 log 4 dikali 4 log 5 yang menghasilkan 2 log 5. Sifat yang ke-10 nih, sifat terakhir yaitu A pangkat A log B, hasilnya pasti B. Syaratnya yaitu nilai A keduanya ini harus sama. Contohnya yaitu 4 pangkat 4 log 5, hasilnya pasti 5. Jadi itulah sifat-sifat dari logaritma. Nah, selanjutnya ada domain dan range fungsi logaritma. Apa sih domain dan range fungsi logaritma? Domain fungsi logaritma adalah himpunan semua bilangan real yang bernilai positif. Sedangkan range fungsi logaritma adalah himpunan semua bilangan real. Pertama, domain fungsi log G sama dengan log X adalah X lebih besar dari 0 atau 0 tak hingga. Kedua, kisaran suatu fungsi logaritma adalah himpunan semua bilangan real. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan domain dari fungsi f(x) sama dengan basis 6 log 3x plus 9. Nah, untuk penyelesaiannya, ingat, numerus harus lebih besar dari 0. Di sini numerusnya ada 3x plus 9 lebih besar dari 0. 3x lebih besar dari min 9 karena 9-nya pindah ruas. X lebih besar dari min 9 bagi 3 karena 3-nya pindah ruas jadi dibagi. X lebih besar dari min 3, hasil min 9 dibagi 3. Jadi, domain dari fungsi f(x) sama dengan basis 6 log 3x plus 9 adalah x, di mana x lebih besar dari min 3, x anggota himpunan bilangan real. Jadi bagaimana sih cara menggambar grafik fungsi logaritma? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apakah kurvanya naik atau turun. Nah, itu tuh tergantung pada basisnya. Bila basisnya lebih besar daripada 0, maka kurvanya akan naik. Bila basisnya kurang dari 0, maka kurvanya akan turun. Jadi seperti contohnya adalah menggambar grafik fungsi logaritma dari 2, 3, buka tutup kurung x plus 1. Nah, pertama-tama kita harus mencari dulu kurvanya. Kurvanya itu adalah dengan mengetahui basisnya. Basisnya adalah 3. 3 lebih besar dari 0, jadi kurvanya adalah naik. Selanjutnya ada domain. Domainnya itu x plus 1 lebih besar dari 0. Nah, satunya kita pindahkan jadi x lebih besar dari minus 1. Nah, lalu domainnya adalah buka kurung minus 1, koma, terhingga tutup kurung. Selanjutnya ada asintot vertikal. Asintot vertikalnya adalah hampir sama seperti domainnya, tapi pakai sama dengan, jadi x plus 1 sama dengan 0. Satunya kita pindahkan lagi, jadi x sama dengan minus 1. Selanjutnya adalah mencari titik-titiknya. Mencari titik-titiknya itu ya tinggal memasukkan angka-angka tertentu ke x-nya, dan itu untuk mencari y-nya. X-nya misalnya 0. Nah, y-nya adalah 2 log 3 buka tutup kurung 0 plus 1. Jadi adalah 2 log 3 1. Log 3 1 itu nggak ada hasilnya, jadi 0. Jadi y-nya adalah 2 kali 0, jadi y-nya adalah 0. X-nya 0, y-nya 0. Selanjutnya mencari y-nya, misalnya x-nya 2. X-nya 2 itu jadinya y
sama dengan 2 log 3 buka kurung 2 plus 1 tutup kurung. Jadi 2 log 3 log 3 itu hasilnya jadi 1. Jadi y-nya 2 kali 1, y sama dengan 2. Nah, x-nya 2, y-nya 2. Itu dimasukkan ke dalam grafik. Nah, gambarnya itu dari bawah ke atas karena kurvanya adalah naik. Sekian. Nah, sekarang kita akan membahas turunan dan integral dari fungsi logaritma. Nah, kita akan membahas turunan terlebih dahulu. Misal, fx sama dengan ln x. Turunan dari ln x itu adalah d per dx. Ln x sama dengan 1 per x. Nah, contoh lainnya. Untuk fungsi fx sama dengan ln gx, di mana gx adalah fungsi yang dapat kita turunkan. Nah, turunan dari ln gx itu adalah d per dx ln gx sama dengan 1 per gx kali g aksen x sama dengan g aksen x per gx. Nah, contohnya itu adalah jika fx sama dengan ln 2x kuadrat plus 3x, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan d per dx ln 2x kuadrat plus 3x sama dengan 1 per 2x kuadrat plus 3x dikali 4x plus 3 sama dengan 4x plus 3 per 2x plus 3x. Nah, sekarang kita akan membahas integral fungsi logaritma. Misal, fx sama dengan ln x. Integral dari ln x dapat kita cari menggunakan integral parsial. Misal, integral ln x dx. Nah, kita akan menggunakan u sama dengan ln x dan dv sama dengan dx. Sehingga kita akan mendapatkan du sama dengan 1 per x dx dan v sama dengan x. Maka integral ln x dx sama dengan x ln x min integral x kali 1 per x dx sama dengan x ln x min integral 1 dx sama dengan x ln x sama min x plus c. Nah, c ini adalah konstanta dari integral. Secara umum, untuk integral dari bentuk integral ln gx dx, kita bisa menggunakan integral parsial yang serupa tergantung pada bentuk gx. Nah, jadi kita sekarang akan membahas salah satu soal dari fungsi logaritma. Nah, di sini ada soal yaitu diketahui fungsi logaritma dari fx sama dengan basis log 3x plus 2 jika nilai fungsinya f untuk adalah x sama dengan 5. Oke. Jadi di sini itu nah di sini itu dengan f itu jadi f kan x nya jadi 5 nih, 5 terus jadi basis 3 log 3 ini x nya jadi apa tuh 5 tambah 12 tutup kurung. Nah, di sini apa tuh 3 log basis bentar ya. Jadi sini basis 3 log apa tuh
3 kali 5 jadi 15 tambah 12 dengan basis 3 log 27. Nah, di sini nih jadi 3 ini basis 3 ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 27. Jadi 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 3. Nah, gitu.